Kita semua sudah tahu bahwa Nazi kalah dalam perang dan mereka menyerah pada tahun 1945. Tapi bagaimana jika mereka yang menang? Sebenarnya apa rencana atau tujuan Adolf Hitler? Di video ini, itulah yang akan kita cari tahu. Tapi tunggu dulu, sebelum kita membahas itu, mari kita ulas dulu sebentar apa yang terjadi, supaya kamu punya gambaran setidaknya. Sebenarnya di tahun-tahun awal perang, berturut-turut dan dengan cepat, Jerman meraih kemenangan. Mereka berhasil menguasai Polandia, lalu militer Jerman menyerang Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis. Dan dalam waktu singkat, Nazi Jerman menjadi kekuatan militer terkuat di sebagian besar wilayah Eropa. Namun sebenarnya semuanya berawal dari Prancis. Tapi kenapa? Karena ada peristiwa yang sangat penting terjadi pada bulan Mei 1940. Pada masa ini, pertahanan Prancis runtuh dengan sangat cepat. Itulah sebabnya pasukan Jerman berhasil menembus. Hal ini tidak diduga oleh para komandan sekutu, sehingga akibatnya pasukan Inggris dan Prancis terpaksa mundur. Karena hal ini, ribuan tentara Inggris terjebak di sekitar Dunkirk, sebuah kota pesisir di utara Prancis. Di belakang mereka ada militer Jerman, sementara di depan mereka ada Selat Inggris. Artinya, mereka hampir tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika mereka tidak segera dievakuasi, Inggris bisa kehilangan begitu banyak tentara terlatih dalam sekejap. Dan disinilah operasi Dynamo dimulai. Inggris menggunakan kapal angkatan laut dan banyak kapal sipil kecil untuk membawa kembali ke Inggris para tentara yang terjebak di Dunkirk. Lebih dari 300.000 pasukan sekutu berhasil dievakuasi sebelum daerah itu benar-benar jatuh. Dan saat semua ini terjadi, ada juga perdebatan serius di dalam pemerintahan Inggris sendiri. Winston Churchill saat itu baru saja menjadi Perdana Menteri. Namun ada beberapa pejabat di pemerintahan Inggris, termasuk Lord Halifax, yang ingin membahas kemungkinan berdamai dengan Jerman melalui bantuan Italia. Namun pada akhirnya Inggris tetap memilih untuk tidak menyerah dan terus melanjutkan perlawanan. Keputusan itu sangat penting. Tapi kenapa? Karena jika Inggris mundur dari perang pada tahun 1940, hampir tidak akan ada lagi musuh besar bagi Jerman di Eropa Barat. Dan jika itu terjadi, Amerika Serikat juga akan kehilangan tempat penting yang bisa mereka gunakan untuk mengumpulkan pasukan, pesawat, dan senjata sebelum menyerang Eropa yang dikuasai Nazi. Dan untungnya, Inggris memang tidak menyerah. Jadi setelah Prancis jatuh, belum selesai, karena Jerman masih punya masalah. Masalahnya adalah bagaimana mereka memaksa Inggris untuk menyerah dalam perang. Tapi Inggris memang sangat didih. Dan karena pertempuran terus berlanjut, disinilah dimulainya pertempuran Britania pada pertengahan tahun 1940. Hampir setiap hari, pesawat-pesawat tempur Jerman dan Inggris bertempur di udara. Angkatan Udara Jerman disebut Luftwaffe, sedangkan milik Inggris disebut Royal Air Force atau RAF. Jerman membom lapangan udara, fasilitas radar, pabrik-pabrik, dan target-target penting lainnya milik Inggris. Situasinya sangat sulit bagi para pilot Inggris, karena hampir setiap hari mereka terbang untuk menghadapi pesawat-pesawat Jerman, banyak yang tewas dan kelelahan. Banyak juga pesawat yang hilang saat bertempur di udara. Pertempuran terus berlanjut. Tapi Inggris masih punya keunggulan besar. Inggris memiliki jaringan radar dan sistem yang baik untuk dengan cepat mengetahui di mana pesawat Jerman akan masuk. Karena itu, semua pesawat tempur Inggris tidak perlu selalu berada di udara. Pesawat hanya perlu dikirim ke tempat di mana mereka paling dibutuhkan. Dan yang luar biasa, Luftwaffe Jerman tidak berhasil menghancurkan RAF. Karena Jerman tidak berhasil menguasai wilayah udara, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk menyerang Inggris. Dan bahkan jika mereka berhasil menguasai wilayah udara, mereka masih harus menghadapi angkatan laut kerajaan Inggris yang sangat kuat di laut. Dan karena Inggris tetap bertahan dalam perang, Hitler tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah kesalahan besar lainnya dari Jerman. Mereka sudah tidak bisa mengalahkan Inggris, tapi mereka malah membuat kesalahan besar lainnya. Pada bulan Juni tahun 1941, Jerman Nazi menyerang Uni Soviet. Serangan ini disebut Operasi Barbarossa dan invasinya sangat besar. Jutaan tentara poros menyerang wilayah luas Uni Soviet. Pada bulan-bulan pertama, Jerman meraih kemenangan besar. Banyak unit Soviet dikepung, banyak tentara ditangkap, dan pasukan Jerman dengan cepat maju ke wilayah Soviet. Salah satu target utama mereka adalah Moskwa, ibu kota Uni Soviet, pada Oktober 1941.
Jerman meluncurkan operasi Typhoon, sebuah ofensif besar menuju Moskwa. Dan saat pasukan Jerman semakin mendekati Moskwa, situasi mereka juga semakin sulit. Mereka sudah sangat jauh dari sumber pasokan mereka, sehingga makanan, bensin, peluru, dan suku cadang untuk kendaraan serta senjata mereka butuh waktu lebih lama untuk sampai. Dan kemudian datanglah cuaca yang sangat dingin. Sebenarnya bukan hanya karena cuaca dingin yang ekstrim Jerman gagal. Banyak tentara Jerman juga sudah benar-benar kelelahan, kekurangan, dan pasokan pun datangnya lambat dan perlawanan pasukan Soviet pun semakin kuat. Namun demikian, meskipun situasi Jerman sangat sulit, mereka tetap bisa maju hingga sangat dekat. Saat memasuki bulan November, ada unit lapis baja Jerman yang berhasil mencapai sekitar 12 mil dari Moskow. Tetapi mereka tidak berhasil merebut kota tersebut. Pada awal Desember, serangan balasan besar-besaran Soviet pun dimulai. Pasukan Jerman perlahan-lahan mulai dipaksa mundur dari sekitar Moskow. Disinilah Hitler mulai melihat sebuah masalah besar. Dia tidak berhasil segera menjatuhkan Uni Soviet. Artinya, sekarang Jerman harus menghadapi perang besar di timur, sementara Inggris masih terus melawan di barat. Dengan kata lain, mereka sekarang dikelilingi oleh musuh. Dan hanya beberapa hari setelah serangan balasan Soviet dimulai, masalah Jerman menjadi semakin besar. Tapi kenapa? Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Keesokan harinya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Dan pada tanggal 11 Desember, Hitler sendiri yang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Tapi kenapa Hitler melakukan ini? Karena dia percaya bahwa Amerika Serikat akan lebih sibuk di Pasifik. Dia juga berharap bahwa karena Amerika dan Jepang sudah menjadi musuh, Amerika Serikat akan lebih sulit untuk memfokuskan seluruh kekuatannya melawan Jerman. Tapi sepertinya Hitler salah perhitungan di sini. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Karena sekarang Jerman harus melawan Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat secara bersamaan. Tiga negara ini memiliki populasi yang sangat besar, industri, sumber daya, dan kemampuan untuk memproduksi senjata. Dan disinilah Jerman mulai kalah. Tapi bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika Inggris menyerah, Uni Soviet cepat jatuh, dan Amerika tidak ikut campur? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Jika Hitler menang di Eropa, apa sebenarnya rencananya setelah itu? Dan inilah topik utama kita di video ini. Jika Uni Soviet kalah dan Nazi Jerman berhasil merebut sebagian besar Eropa Timur, rencana Hitler tidak akan berhenti di situ. Penaklukannya hanyalah awal dari perubahan besar yang diinginkan oleh pimpinan Nazi. Dan inilah rencana-rencananya. Pusat dari rencananya adalah yang disebut Lebensraum atau ruang hidup. Bagi Hitler, Jerman katanya membutuhkan wilayah yang lebih luas untuk makanan, sumber daya, dan tempat tinggal baru bagi orang Jerman. Arah utama ekspansi mereka adalah ke timur. Ini termasuk Polandia, Ukraina, Belarus, negara-negara Baltik, dan sebagian besar wilayah barat Uni Soviet. Tapi rencana Nazi Jerman di wilayah-wilayah ini bukan sekedar mengganti pemerintahan saja. Mereka ingin mengubah siapa yang tinggal di tanah tersebut. Dan disinilah para perencana Nazi membentuk apa yang disebut General Plan Ost. Ini adalah serangkaian rencana untuk menjadikan sebagian besar Eropa Timur sebagai wilayah yang dikendalikan Jerman. Dalam rencana ini, jutaan orang direncanakan untuk dibunuh, diusir dari rumah mereka, dipaksa bekerja, atau dipindahkan ke tempat yang jauh. Karena menurut ideologi Nazi atau kepercayaan para Nazi, katanya ras Jerman lebih tinggi daripada ras lain. Dan ada kelompok-kelompok yang tidak mereka inginkan menjadi bagian dari kekaisaran Jerman baru mereka. Keyakinan ini sangat kuat. Dan sebenarnya target utama mereka adalah orang-orang Yahudi. Sejak dulu, rezim Nazi sudah secara sistematis membunuh orang-orang Yahudi dalam Holocaust. Mereka juga menargetkan sebagian besar populasi Slavia, termasuk banyak orang Polandia, Ukraina, Belarusia, dan Rusia. Tapi apakah semua orang akan diperlakukan seperti itu oleh mereka? Sebenarnya tidak.
Ada juga orang-orang yang dipilih oleh Nazi untuk apa yang mereka sebut sebagai Germanisasi. Artinya, jika menurut pejabat rasial Nazi, mereka memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan standar rasis mereka bisa dipaksa untuk meninggalkan identitas lama mereka dan dijadikan bagian baru dari populasi Jerman. Dan tanah-tanah yang kehilangan penduduk aslinya direncanakan untuk ditempati oleh para pemukim Jerman. Artinya, banyak penduduk lokal akan dipindahkan dari tanah mereka sendiri dan digantikan oleh keluarga-keluarga Jerman agar wilayah yang diduduki perlahan-lahan menjadi bagian dari Jerman. Jadi perang melawan Uni Soviet bukan hanya kampanye militer untuk mengalahkan satu pihak musuh. Ini juga merupakan bagian dari rencana untuk mengubah seluruh populasi Eropa Timur. Bersamaan dengan itu, pimpinan Nazi juga sangat ingin menguasai persediaan makanan dari wilayah Soviet yang diduduki. Ukraina dan bagian lain dari Uni Soviet sangat penting karena memiliki wilayah pertanian yang sangat luas. Bahkan sebelum invasi dimulai pada tahun 1941, para pejabat Jerman sudah mempelajari bagaimana memanfaatkan makanan dari timur untuk mendukung militer dan penduduk Jerman. Salah satu pejabat yang terlibat di sini adalah Herbert Backe, seorang pejabat tinggi dalam kebijakan pertanian di Jerman Nazi. Masalah utama bagi para perencana Nazi itu sederhana. Jika Jerman mengambil sebagian besar makanan dari wilayah Soviet, apa yang akan terjadi pada jutaan orang yang juga bergantung pada makanan itu? Para perencana tahu jawabannya. Mereka memperkirakan banyak orang akan mati kelaparan atau terpaksa pergi. Berdasarkan dokumen perencanaan Nazi yang ditemukan sebelum invasi, jelas bahwa mereka membahas kemungkinan lebih dari 10 juta orang akan kehilangan makanan atau diusir dari tempat tinggal mereka. Ini bukan hanya rencana di atas kertas. Dalam pendudukan Jerman yang sebenarnya, mereka menggunakan kelaparan sebagai bagian dari sistem penaklukan yang brutal. Jutaan tawanan perang Soviet dan warga sipil tewas akibat kombinasi dari kekurangan yang disengaja, kerja paksa, dan eksekusi. Penyakit dan kondisi yang sangat parah. Jadi, jika Jerman benar-benar menang di timur, kemungkinan besar rencana-rencana ini akan benar-benar dilaksanakan. Dan perubahan yang terjadi bukan hanya soal populasi. Ada juga rencana untuk membuat permukiman Jerman yang baru, jalan dan jaringan transportasi di wilayah yang diduduki agar lebih mudah mengontrol wilayah yang luas. Dan ini lagi, beberapa wilayah bahkan juga ingin diubah identitasnya secara langsung. Salah satu contohnya adalah Crimea di Laut Hitam. Pimpinan Nazi melihat ini sebagai tempat yang bisa dijadikan area permukiman Jerman jika mereka benar-benar menang melawan Uni Soviet. Sambil merencanakan perubahan di timur, Hitler dan Albert Speer juga sedang mempersiapkan sebuah proyek besar di dalam Jerman sendiri. Speer adalah salah satu arsitek utama Hitler. Rencana mereka adalah mengubah Berlin secara besar-besaran agar menjadi simbol kekaisaran Nazi yang baru. Proyek ini dikenal dengan nama Germania. Ini bukan sekadar renovasi sebuah kota. Hitler menginginkan gedung-gedung pemerintahan yang sangat besar, jalan-jalan yang luas, dan monumen-monumen yang menunjukkan kekuatan Jerman. Salah satu bangunan terbesar yang direncanakan adalah Wannsee Vollsaal, sebuah aula berkubah yang sangat besar yang dapat menampung sekitar 180.000 orang. Ada juga rencana untuk sebuah gerbang kemenangan yang sangat besar dan sebuah jalan upacara yang panjang. Banyak dari rencana ini tidak terwujud karena Jerman kalah dalam perang. Namun sebelum Reich ketiga berakhir, beberapa persiapan untuk mengubah Berlin sudah dimulai. Jadi sudah ada penduduk yang terkena dampaknya dan beberapa tempat sudah dipersiapkan untuk proyek-proyek besar Hitler. Ada rumah-rumah yang penghuninya dipaksa keluar, termasuk keluarga Yahudi, saat tempat-tempat tersebut dipersiapkan untuk pembangunan kembali. Germania menunjukkan seperti apa yang diinginkan Hitler untuk Jerman barunya, sebuah negara yang berpusat pada kekuatan negara dan citra kepemimpinan Nazi. Namun, bukan hanya tanah, bangunan, dan populasi yang ingin dikendalikan oleh rezim Nazi. Mereka juga ingin mengendalikan cara berpikir masyarakat. Bahkan sebelum perang dimulai, Nazifikasi Nazi sudah meluas di Jerman. Artinya, ideologi Nazi secara bertahap dimasukkan ke dalam pemerintahan, sekolah, organisasi pemuda, media, budaya, dan banyak aspek kehidupan sehari-hari. Disinilah hubungan antara pemerintahan Nazi dan kekristenan menjadi rumit. Pada masa pemerintahan Hitler, sebagian besar orang Jerman masih tergabung dalam gereja Protestan atau Katolik. Jadi pemerintah Nazi tidak bisa begitu saja menghapus kekristenan tanpa menimbulkan masalah politik dan sosial yang besar. Sebaliknya,
Beberapa kelompok Nazi mencoba menyesuaikan kekristenan agar lebih selaras dengan ideologi mereka. Ada gerakan yang disebut Kristen Jerman yang mendukung Hitler dan ingin mengubah gereja Protestan sesuai dengan ide-ide Nazi. Beberapa pendukungnya mencoba menghapus atau mengurangi bagian-bagian kekristenan yang berhubungan dengan Yudaisme dan menampilkan Yesus dengan cara yang sesuai dengan keyakinan rasis mereka. Namun, tidak semua gereja Kristen bersikap sama. Ada pemimpin gereja dan orang Kristen biasa yang bekerja sama atau setuju dengan rezim tersebut. Ada juga yang menentang campur tangan pemerintah Nazi terhadap gereja. Misalnya, terbentuklah Gereja Pengakuan Iman. Ini adalah gerakan Protestan yang menentang upaya kelompok Nazi untuk mengendalikan gereja-gereja Protestan. Pandangan para pemimpin utama Nazi tentang agama juga tidak sama. Beberapa dari mereka bersedia menggunakan kekristenan jika itu bisa membantu dalam pengendalian politik. Yang lain, seperti ideolog Nazi bernama Alfred Rosenberg, lebih terang-terangan menentang kekristenan tradisional dan ingin menggantinya dengan ide-ide yang berpusat pada ras, darah, dan nasionalisme Jerman. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan bahwa sudah ada satu rencana resmi yang jelas untuk segera menghapus kekristenan di seluruh Jerman. Namun jelas bahwa negara Nazi tidak mengizinkan organisasi keagamaan manapun menjadi lawan serius bagi pemerintah. Dan kelompok agama yang menolak mematuhi beberapa perintah rezim bisa saja dianiaya. Dan contohnya adalah penganiayaan berat terhadap saksi-saksi Yehova karena mereka menolak bersumpah setia kepada Hitler, memberi salam Nazi, dan bertugas di militer Jerman. Ada juga rohaniwan Katolik dan Protestan yang ditangkap atau dikirim ke kamp konsentrasi karena berbagai bentuk oposisi. Di sisi lain, banyak juga pemimpin agama yang menyesuaikan diri dengan sistem politik baru. Dan ada beberapa yang secara terbuka mendukung Hitler. Itulah gambaran besar dunia yang ingin dibangun oleh rezim Nazi jika mereka berhasil. Bukan hanya Jerman yang lebih besar yang dibicarakan. Tujuannya adalah sebuah kekaisaran luas di mana negara Nazi mengontrol tanah, populasi, tenaga kerja, makanan, pendidikan, budaya, dan kehidupan politik. Dan seiring dengan semakin besarnya kekaisaran, semakin banyak pula orang yang harus diawasi, dikendalikan, dan ditekan. Disinilah muncul tantangan besar berikutnya. Meskipun Adolf Hitler berhasil mengalahkan musuh-musuh utamanya di Eropa, apakah benar-benar mungkin mempertahankan keutuhan kekaisaran sebesar ini? Masalah pertama yang akan dihadapinya di sini adalah ekonomi. Bahkan sebelum perang dimulai, Nazi Jerman sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk membuat tank, pesawat, senjata, dan perlengkapan lain untuk militer. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mendanai percepatan pembangunan kekuatan militer, termasuk yang disebut mefobi. Ini seperti janji pemerintah untuk membayar di masa depan. Jerman juga menghadapi masalah besar berupa kekurangan mata uang asing dan beberapa bahan baku penting yang dibutuhkan oleh industri. Pemerintah Nazi mencoba mengurangi ketergantungan pada negara lain melalui rencana 4 tahun, tetapi Jerman tidak sepenuhnya menjadi mandiri. Ketika penaklukan dimulai, Nazi Jerman mendapatkan banyak sumber daya dari negara-negara yang mereka kuasai. Mereka mengambil makanan dan perlengkapan. Pera atau materials. Mereka juga menggunakan jutaan pekerja paksa dari berbagai bagian Eropa. Jadi, jika Jerman menang, sebagian besar ekonomi kekaisaran Nazi akan terus bergantung pada kontrol dan eksploitasi wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Namun, seiring bertambah luasnya wilayah yang dikuasai Jerman, mas besar pula masalah yang harus mereka awasi. Karena kekalahan militer suatu negara tidak berarti semua perlawanan akan berhenti. Di banyak wilayah yang diduduki di Eropa, terbentuk kelompok perlawanan yang diam-diam melawan Jerman. Kelompok seperti ini muncul di Prancis, Polandia, Yugoslavia, wilayah Soviet, dan tempat-tempat lainnya. Di Yugoslavia, perlawanan partisan menjadi sangat kuat, sehingga pihak Eksis harus mengerahkan banyak pasukan untuk melawan para pemberontak dan menjaga wilayah tersebut. Pasukan Jerman menggunakan cara-cara yang sangat kejam untuk menahan perlawanan. Ada kalanya warga sipil menjadi sasaran utama. Warga sipil dibunuh sebagai balasan atas serangan terhadap mereka. Namun hal ini tidak sepenuhnya menghentikan perlawanan. Justru, kekerasan selama pendudukan membantu semakin banyak orang memiliki alasan untuk melawan kekuasaan Nazi. Jika rencana untuk pengusiran paksa, kerja paksa, dan pembunuhan massal di Eropa Timur diterapkan lebih luas, kemungkinan besar lebih banyak wilayah yang harus dijaga oleh militer Jerman.
Artinya, meskipun Hitler memenangkan pertempuran besar, dia tetap harus menggunakan sangat banyak tentara untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang sangat luas. Ada juga masalah di dalam kepemimpinan Nazi itu sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada Hitler. Banyak pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan dan organisasi sendiri. Sering juga terjadi persaingan antara berbagai bagian pemerintahan Nazi. Selama Hitler masih hidup, dialah otoritas tertinggi yang bisa memutuskan di antara kelompok-kelompok ini. Tapi ada pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi jika Hitler meninggal. Pada tahun 1941, Hitler menunjuk Göring sebagai penerusnya jika sesuatu terjadi padanya. Namun ketika tahun 1945 tiba, saat Reich ketiga runtuh, Hitler mencopot Göring dari jabatannya setelah Hitler mengira dia mencoba merebut kekuasaan. Himmler juga kehilangan kepercayaan Hitler setelah dia mencoba bernegosiasi dengan Sekutu Barat tanpa sepengetahuan Hitler. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mengetahui siapa yang benar-benar akan mendapatkan kekuasaan setelah Hitler. Dan bahkan jika blok poros menang, itu juga tidak berarti aliansi antara Jerman dan Jepang akan tetap damai dan permanen. Mereka bersekutu melawan musuh bersama, tetapi kampanye militer utama mereka terpisah dan masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Jerman fokus di Eropa dan Uni Soviet, sedangkan Jepang berperang di Tiongkok, Asia Tenggara, dan Pasifik. Ada perbedaan besar juga dalam tujuan politik dan ide ras mereka. Jadi tidak ada cukup dasar untuk mengatakan bahwa kedua kekaisaran itu pasti akan menjadi sahabat permanen jika mereka sama-sama menang. Mungkin saja akan muncul persaingan dan ketegangan baru saat mereka membagi pengaruh di Asia dan wilayah lainnya. Namun, Amerika Serikat adalah masalah yang lebih besar lagi bagi Eropa yang dikuasai Nazi. Bahkan jika Hitler berhasil menguasai sebagian besar Eropa, akan sangat sulit untuk menyerang dan menaklukkan daratan utama Amerika Serikat. Amerika Serikat berada di sisi lain Samudra Atlantik. Dan pada Perang Dunia II, Jerman tidak memiliki angkatan laut, kapal transportasi, dan sistem logistik yang dibutuhkan untuk mengirim dan memasok pasukan invasi besar-besaran ke Amerika. Sementara itu, kekuatan industri Amerika Serikat sangat besar. Selama perang, Amerika memproduksi begitu banyak pesawat, tank, kapal, truk, senjata, dan perlengkapan lainnya. Bukan hanya untuk militernya sendiri, tetapi juga untuk sekutu-sekutunya. Sebagian besar keluarga Amerika juga aman dari serangan langsung karena daratan utama Amerika Serikat sangat jauh dari medan perang utama di Eropa. Jerman tahu bahwa jarak itu adalah masalah besar. Jadi, para insinyur Jerman mempelajari cara membuat pembom jarak jauh yang mungkin bisa mencapai Amerika Utara. Berbagai proposal ini disebut sebagai proyek pembom Amerika. Namun, tidak ada pesawat Jerman seperti itu yang menjadi senjata operasional yang mampu secara rutin mengebom Amerika Serikat dari Eropa. Jerman juga memiliki teknologi roket yang maju. Roket V2 adalah rudal balistik berpemandu jarak jauh pertama yang digunakan dalam perang. Namun roket ini juga tidak mampu menyeberangi Atlantik. Ada konsep roket yang jaraknya lebih jauh yang telah dipelajari. Tetapi mereka tidak menjadi senjata antar benua operasional sebelum perang berakhir. Jadi meskipun Jerman bisa menguasai Eropa, itu tidak berarti mereka bisa menaklukkan Amerika. Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah terjadinya ketegangan jangka panjang antara Eropa yang dikuasai Nazi dan Amerika Serikat. Seperti Perang Dingin, tapi musuh yang dihadapi Amerika berbeda. Kedua pihak bisa memperkuat militer mereka, membuat pesawat, kapal selam, rudal, dan senjata lain yang lebih canggih sambil bersiap menghadapi kemungkinan perang baru. Dan ada satu teknologi yang bisa benar-benar mengubah keseimbangan kekuatan, yaitu bom atom. Pada tahun 1938 di Berlin, Otto Hahn dan Fritz Strassmann menemukan hasil eksperimen yang kemudian dijelaskan sebagai fisi nuklir oleh Nalice Meitner dan Otto Frisch. Fisi nuklir adalah pemecahan inti atom yang dapat melepaskan energi yang sangat besar. Jerman juga memiliki program penelitian nuklir selama perang, tetapi Nazi Jerman tidak berhasil membuat bom atom. Program nuklir mereka juga tidak mencapai skala, sumber daya, dan upaya industri sebesar proyek Manhattan milik Amerika Serikat. Proyek Manhattan adalah program rahasia besar-besaran yang digunakan oleh Amerika, bersama dengan Inggris dan Kanada untuk membuat bom atom. Pada tahun 1945, Amerika Serikat berhasil menguji senjata nuklir pertamanya dan kemudian menggunakan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jika Jerman lebih dulu menang di Eropa sebelum Amerika Serikat secara langsung terlibat dalam Perang Eropa,
Kita tidak bisa memastikan apakah Amerika akan segera memiliki alasan untuk menggunakan bom atom terhadap Jerman. Namun jika perang langsung antara Amerika dan Nazi Jerman terus berlanjut hingga bom atom tersedia, itu akan menjadi keuntungan militer yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Ini juga tidak berarti bahwa Amerika akan selamanya menjadi satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir. Jika rezim Nazi bertahan lebih lama dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penelitian nuklir, mungkin saja mereka juga akan mencoba membuat bom mereka sendiri. Kita tidak akan pernah tahu berapa lama itu akan memakan waktu atau apakah mereka akan berhasil. Jadi, dunia yang muncul setelah kemenangan Nazi di Eropa kemungkinan besar bukanlah dunia yang damai yang dikendalikan oleh Hitler. Lebih mungkin dunia itu tetap dipenuhi oleh perlawanan, pengeluaran militer yang besar, perjuangan politik, dan ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar. Dan disinilah kita bisa menjawab pertanyaan utama, apakah mungkin Perang Dunia II akan sangat berbeda jika beberapa keputusan dan pertempuran penting berubah? Ya, ada beberapa kesempatan di awal perang. Hasilnya belum pasti, tapi menguasai seluruh dunia itu soal lain. Meskipun Hitler menguasai sebagian besar Eropa, mengendalikan penduduk di wilayah pendudukan tetap menjadi tantangan besar. Menjalankan ekonomi, menghadapi perlawanan, peralihan kekuasaan setelah dia tiada, dan menghadapi Amerika Serikat yang sangat kuat dan aman di seberang Samudra Atlantik. Kita juga tidak bisa memastikan kapan atau bagaimana sebuah kekaisaran Nazi yang sukses akan runtuh. Bisa jadi ini akan berlangsung selama bertahun-tahun, dan setiap tahun sistem itu terus berjalan, bisa berarti jutaan korban tambahan dari penganiayaan, kerja paksa, deportasi, dan pembunuhan massal. Jadi, bagian terpenting dari pertanyaan tentang bagaimana jika Hitler menang, bukanlah seperti apa warna peta dunia nantinya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa banyak kehidupan yang akan berubah atau hilang. Jika rezim Nazi diberi lebih banyak waktu untuk melaksanakan rencana-rencananya, Nazi Jerman kalah pada tahun 1945 dan karena itu, sebuah kekaisaran yang tidak hanya ingin menaklukkan tanah, tetapi juga ingin mengubah seluruh populasi Eropa sesuai dengan ideologi yang rasis dan brutal berhasil dihentikan.